Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkisah Waktu Itu, channel yang berisi kisah-kisah inspiratif dan motivasi bagi kita semua. Pada video kali ini bercerita tentang akhir kisah dari sang pujangga Abu Nawas. Siapa sih yang tidak kenal dengan sang legenda Abu Nawas, pujangga Arab yang memiliki nama lengkap Abu Hasan bin Hani al-Hakami. Ia adalah seorang penyair legendaris Al-Abasyah yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saat itu Raja Abasyah yang berkuasa ialah Raja Harun al-Rasyid dan permaisurinya yang bernama Zubaidah. Abu Nawas dikenal sebagai penyair pemuja minuman keras, orang yang tak bertuhan, serta penggemar musik lagu yang tidak berfaedah. Ia juga seorang penggoda wanita, terutama kepada si Jinan, budak yang sangat cantik milik Tuan Abdul Wahab. Saat Jinan sedang berhaji, Abu Nawas mengejarnya hingga ke Mekah. Namun Abu Nawas sama sekali tak berniat untuk berhaji. Tetapi sangat disayangkan, sesampainya di sana ia tak berjumpa dengan si Jinan, karena si Jinan sangat tekun menjalani manasik hajinya. Di perjalanan pulang dari Mekah kembali ke Baghdad bersama rombongan Jinan, dibuatlah ratusan syair memuja si Jinan. Sampai-sampai ia mengubah gaya bahasa syairnya menjadi lebih bebas. Tetapi berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhir hayatnya ia menjadi orang yang bertaubat. Abu Nawas memang terkenal dengan kekonyolannya, tetapi di saat kematiannya Imam Syafi'i dibuat menangis sejadi-jadinya. Pada awalnya Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu apa yang membuat Imam Syafi'i menangis dan mau menyolatinya? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya, Abu Nawas bukan hanya sering bergurau, tetapi juga terkadang keluar ucapan yang begitu nyeleneh. Abu Nawas pernah membuat satu syair tentang Khomar yang membuat Raja Harun al-Rasyid sangat murka. Isi syairnya sebagai berikut: biarkan saja masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamar dan saling menuangkan. Tuhan tidak pernah berkata celakalah para pemabuk, tetapi Dia pernah berkata celakalah orang-orang yang sholat. Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid tentu sangat marah. Bahkan ia sampai ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak, isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan, seolah-olah orang pemabuk itu lebih mulia daripada orang yang sholat. Tetapi salah satu penasehat istana bernama Jabbal berusaha memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. Wahai yang mulia, sesungguhnya para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka mohon maafkanlah dia. Menurut Jabbal, apa yang disampaikan oleh Abu Nawas dalam syairnya sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat, tetapi dengan niat hanya ingin dipuji oleh manusia. Di dalam hatinya, mereka sama sekali tidak ada kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin. Atas penjelasan itu, meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas memang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun, Imam Syafi'i kurang suka dengan Abu Nawas. Ia menganggap Abu Nawas tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Sehingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Kabar tersebut membuat gempar seluruh penduduk Baghdad. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan debat Abu Nawas merasa sangat sedih dan begitu kehilangan, karena Abu Nawas lah yang selalu menghiburnya dikala ia sedang bersedih. Tetapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sangat enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara itu, di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul untuk melayat jenazah Abu Nawas.
ketika proses pemandian jenazah Abu Nawas hendak dilakukan, salah satu warga tanpa sengaja menemukan selembar kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk yang terakhir kalinya. Kemudian ia memberikan selembar kertas itu kepada Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i dan rombongannya membaca syair yang dituliskan oleh Abu Nawas, mereka justru menangis terseduh-seduh dan rela mensolati jenazah Abu Nawas. Bunyi syairnya itu adalah sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku ini sudah sangat besar dan sangat banyak. Sementara hamba juga tahu bahwa ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang yang berbuat baik saja yang engkau terima dan boleh berharap kepadamu, lalu kepada siapa para pelanggar dosa akan berserah diri dan memohon pertolongan? Hamba memohon kepadamu sebagaimana yang engkau perintahkan, yaitu dengan segala kerendahan dan kehinaan. Kemudian jika engkau menolak tangan hamba, lantas siapa lagi yang mengasihi sayangi hamba? Tiada tujuan lain bagi hamba ini padamu kecuali pengharapan dan ampunan darimu yang indah itu, sehingga hambamu datang padamu sebagai orang yang betul-betul muslim. Itulah kisah syair terakhir dari Abu Nawas yang mampu meluluhkan hati Imam Syafi'i. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.